Nama Vida dan banyak orang yang menyebutnya sebagai Sumpah Jeremy. Enggak keras hari udah beranjak gelap. Orang rumah udah mulai menelponin gue karena di rumah ada pesta kecil buat ulang tahun gue. Akhirnya gue, Baron dan Mosa berpisah. Baron bareng Mosa, sementara gue cabut sendirian. Tancap gas, gue langsung mengarahkan Mitsubishi Stream hitam. Gue menuju daerah Kalibata. Rumah gue menembus lautan kendaraan di Jakarta. Sesekali mobil gue terjebak dalam kemacetan. Mata gue lalu memandang sendu keluar kaca mobil, melihat berbagai aktivitas yang terjadi di jalanan. Ada polisi yang sibuk mengatur lalu lintas dan semraut. Ada pengamen, pedagang asongan, dan para pengemis yang coba menangis sedikit rezeki dari para pengguna jalan. Ada pula orang-orang daerah dengan wajah-wajah lelah yang tersembunyi di balik kaca mobil. Gue mencoba merenungkan sedikit arti dari penambahan umur gue hari ini. Sekali lagi gue melewati ulang tahun sendirian tanpa ada kasih di samping gue. Ada keangguhan dan dikit kekalutan di dalam hati. Perlahan gue mulai menyadari bahwa perasaan yang sedang gue rasakan ini katanya ada sebuah sindrom yang bisa dialami oleh pria-pria dewasa menjelang 30 yang belum menikah. Dan sekarang gue baru benar-benar merasakan sindrom tersebut. Apalagi setelah melihat banyak teman-teman gue yang seumuran udah pada menikah dan punya anak. Waktu tidak cukup, kita lanjut di part 30. Semakin kuatlah sindrom itu jadinya, tapi udahlah, santai aja. Beruntung gue hidup di kota besar seperti Jakarta dan pada abad 21 yang sudah tidak terlalu memusingkan soal itu. Lagi pula gue gak sendirian kok, karena masih ada jutaan orang lainnya yang seperti gue di kota Jakarta ini toh. Dunia bukan berarti kiamat kalau sampai, karena sekarang gue belum mendapatkan pasangan yang tepat. Nikmati aja, itu doang prinsip gue. Gue selalu terus terhayut dan termenung di dalam mobil sembari ditemani lautan lagu Love Been Good To Me nya Frank Sinatra. Cinta itu memang baik, tapi cinta tetap adalah sebuah misteri, dan misteri ini yang ingin gue pecahkan soon. Me and my woman. Gue melihat arah rumah di balik kaca mobil setelah 2 jam lebih berjuang dengan dalam kemacetan. Akhirnya gue sampai juga di rumah. Rame juga rumah, ucap gue dalam hati. Gue lalu mencoba menerka semarai apa keadaan di dalam rumah. Terdengar suara canda tawa riuh dari dalam rumah. Gue lalu keluar dari mobil dan melangkah perlahan masuk ke dalam rumah. Langkah gue terasa ragu banget. Kemudian gue mencoba memunculkan muka melalui pintu masuk, dan nah, ini dia orangnya yang kita tunggu dari tadi. Teriak Om Chris dari adik bokap gue yang langsung membuat suasana bertambah riuh. Karena waktu tidak cukup, kita lanjut di part 31. Hai Jeremy, selamat ulang tahun ya Jer. Pacarnya gak dibawa. Semoga makin sukses, tante doain biar kamu segera nikah tahun depan. Kok malam sekali datengnya ya? Mana gandengannya? Kita udah siapin acara spesial lo buat kamu. Jere my bro, kapan lo segera nyusul gue? Hah, kapan bro? Kak Jeremy, kapan nih? Kita udah punya keponakan baru. What? Kenapa sih orang-orang ini langsung menyerbu gue dengan pertanyaan tentang siapa pacar gue?
Dan kapan pernikahan gue? Gue cuma senyum doang menghadapi gempuran salaman, pelukan, ciuman, dan pertanyaan soal status gue. Semuanya mirip kayak kejadian di kantor siang tadi. Gue gak bisa jawab semua pertanyaan mereka. Untungnya nyokap segera datang dan menyuruh gue makan. Dia ngerti banget sama keadaan anaknya. Sudah, kamu langsung ke meja makan sana. Mama ngerti kamu pasti capek, gak suka diganggu sama pertanyaan-pertanyaan tadi, ujar nyokap sembari berbisik. Ah, gak apa-apa kok, Ma. Itu kan pertanyaan yang wajar, cuma Jere aja yang memang males nganggapinya, kata gue datar. Nyokap tersenyum. Makanannya kamu tuh segera dong punya pacar lagi, biar gak terus-terusin kebakalan lo. Kalau ditanya soal pasangan gue, lalu membalas senyuman nyokap dengan tersenyum tipis. Ya udah, makan dulu sana, selamat ulang tahun ya sayang, saut nyokap sambil mencium gue. Dan makasih Ma. Dan suasana pesta kecil hanya dihadiri saudara-saudara gue itu langsung meriah. Karena waktu tidak cukup, kita lanjut di part 32. Sejujurnya gue sendiri gak terlalu nikmati acara tersebut. Mungkin karena udah terlalu siang kali ya. Lagi pula kan ini ngerayain ulta gue yang ke-28, bukan yang ke-17. Makanya suasana jadi biasa aja buat gue. Tapi gue tetap menghargai acara yang udah dirancang buat gue ini. Gue duduk merebahkan diri di sofa empuk warna merah yang ada di ruangan keluarga sambil menghadap kumpulan saudara-saudara gue yang lagi asik karaokean. Sementara yang lain sedang berbincang-bincang di beberapa sudut ruangan, dan ada juga yang masih menyelesaikan makanannya. Gue tersenyum melihat tingkah laku beberapa sepupu dan keponakan gue yang masih kecil-kecil. Tiba-tiba Bobby, sepupu gue si bad boy di keluarga besar bokap, langsung duduk di samping gue. Bobby ini adalah playboy cap paus terdampar dari dulu, melakukan kelakuannya gak pernah berubah, ceweknya terus gonta-ganti tiap bulannya. Dan kalau kalian pikir usai Maya masih belasan atau masih kepala dua, kalian salah. Usai Bobby udah 30, tapi sikap dan kelakuannya sama sekali jauh dari usianya sekarang. Gokil emang. Dia otaknya cuma ada satu hal, yaitu having fun. Bobby ini punya sebuah usaha bengkel modifikasi mobil di daerah Kalimalang, tapi sayangnya dia nggak cukup serius buat ngurusin bengkelnya ini. Sebenarnya dia hanya mencoba hidup di bawah bayang-bayang kekayaan orang tuanya. Karena waktu tidak cukup, kita lanjut di part 33.